Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan mahasiswa, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusannya. Di dalam kesempatan ini, di sesi ketiga pada mata kuliah perencanaan proyek dan kontrol, di mana di sesi 2 sebelumnya kita telah membahas tentang daurah hidup proyek. Pada sesi 3 ini kita akan membahas dengan tema pembahasan tentang sasaran dan tujuan proyek. Bagaimana cara kita membuat sasaran dan tujuan proyek dan lain sebagainya, ya. Nah, kita mulai dari pembahasan awal untuk memberikan pemahaman serta memberikan logika kita semua bagaimana cara kita menciptakan sebuah proyek atau bagaimana dalam kita membuat perencanaan proyek. Baik, ini teman-teman mahasiswa, pertemuan 3 kita adalah tentang tujuan dan sasaran proyek, ya. Nah, kebetulan teman-teman sekalian, di dalam mata kuliah ini sebetulnya saya ini telah menulis buku tentang perencanaan proyek dan kontrol, ya. Nah, jadi untuk mendukung perkuliahan ini, ya, teman-teman sekalian, jika membutuhkan buku ini, silakan bisa order ke saya karena ini perlu dicetak, ya, diperbanyak, jadi perlu order untuk bisa saya cetak kembali buku ini, ya. Baik, kita lanjut ke materi. Nah, ini adalah tentang definisi perencanaan, ya. Ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut para ahli itu tentang perencanaan proyek. Ya, silakan dibaca saja karena materi ini sudah ada di Edlink. Namun hal yang perlu saya jelaskan adalah di sini. Di dalam perencanaan ini, ya, kita, baik nanti posisi kita ini sebagai seorang manajer atau sebagai pengambil keputusan, ya, maka di dalam perencanaan itu kita harus menjawab beberapa pertanyaan, ya, yang disingkat dengan 5W dan 1H. Apa itu, ya? Nah, berarti pertanyaan pertama yang harus kita jawab itu adalah what, ya. Ya, kita harus menjawab pertanyaan apa yang hendak dicapai dan dirumuskan dalam mencapai tujuan itu, gitu ya. Tujuan proyek itu apa yang hendak kita capai sebetulnya, yang kemudian dirumuskan untuk mencapai tujuan itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya why, mengapa harus itu, ya. Mengapa hal itu yang menjadi tujuan, bukan yang lain. Nah, ini tentu harus kita cari alasannya, cari jawabannya supaya ini menjadi suatu output yang kita hasilkan itu menjadi tepat. Kita harus bisa memberi alasan yang disertai analisisnya. Untuk menjawab mengapa itu, kita perlu memberikan alasan yang disertai dengan analisisnya. Kemudian where. Ya, yang ketiga, nah, kita, ya, harus mempertanggungjawabkan pemilihan, misalkan lokasi perusahaan, misalnya mengapa memilih lokasi dekat konsumen, tentunya keputusan pemilihan tempat itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh kita, dilihat dari aspek ekonomis, sosial, dan dari sisi teknis. Gitu. Nah, ya, kemudian selanjutnya kita atau pengambil keputusan atau mungkin kita seorang manajer
harus dapat dengan tepat menentukan jadwal pekerjaan yang harus diselesaikan. Artinya ketika kita telah mendapatkan jawaban dari what, apa yang hendak dicapai, dirumuskan dalam mencapai tujuan, maka selanjutnya kita juga harus menentukan jadwal kapan ini yang tepat mulainya dan kapan harus selesai. Karena biasanya di dalam proyek apabila tidak tepat timingnya, ya, misal kita mau membangun perumahan, ya, apabila timingnya tidak tepat, mungkin saja perumahan yang kita bangun itu menjadi kurang laku atau bagaimana. Baik itu nanti faktornya ada kondisi peraturan atau kondisi apapun, mungkin saja kondisi wabah seperti sekarang ada COVID. Nah, sehingga ini timingnya juga harus tepat, ya, dan ini kita betul-betul harus jadwalkan kapan ini harus mulai dan kapan ini harus selesai. Yang kemudian pertanyaan selanjutnya adalah wo. Kita harus mempertanggungjawabkan mengapa orang-orang itu yang dipilih untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kenapa bukan orang lain? Nah, tentu kita juga harus memberikan alasan tersebut. Misal, dalam mengerjakan studi kelayakan, si A. Artinya kita harus tahu betul bahwa pada saat melakukan studi kelayakan, kompetensi yang dibutuhkan dari sumber daya manusia itu terdiri dari apa? Sehingga akan menghasilkan output yang tepat. Atau dalam mengerjakan apa gitu. Perlu menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk mengerjakan sesuatu itu. Gitu. Nah, itu pasti kita harus memberikan alasan tersebut, ya. Kemudian haknya adalah how. Kita harus dapat menentukan bagaimana cara melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, seorang manajer atau pengambil keputusan, ya, atau kita dalam hal ini tidak selalu harus melaksanakan suatu pekerjaan seorang diri. Nih ya catatannya. Pekerjaan tersebut dapat pula dilimpahkan kepada stafnya atau pihak-pihak lain atau relasi kita, ya. Nah, tergantung kan dari proyeknya itu apa yang sedang kita rencanakan, sehingga yang layak terlibat di dalam proyek yang sedang kita rencanakan itu siapa, organisasi apa saja, dan orang-orangnya siapa yang tepat untuk terlibat di dalam proyek kita. Nah, ini merupakan dasar awal, ya, dalam kita menciptakan sebuah proyek, dalam kita membuat perencanaan proyek. Sebelum kita tindak lanjut menjadi sebuah tahap awal studi meja, itu 5W plus 1H itu, 5W plus H ini kita harus jawab terlebih dahulu. Alasan-alasannya apakah itu sudah betul, sudah realistis, ya. Jika iya, sudah realistis, maka tindak lanjuti studi meja. Nah, setelah melakukan studi meja, di dalam studi meja perlu kita pikirkan lagi apa hal-hal penting yang perlu kita pikirkan dalam saat kita membuat menciptakan proyek atau dalam membuat perencanaan proyek, ya. Nah, dalam menentukan sasaran proyek yang harus diketahui dari setiap proyek itu ada 4 hal, ya, seperti orientasi perkuliahan kita telah sampaikan. Yang harus diketahui dari setiap proyek itu pertama adalah goalnya atau sasarannya atau tujuannya itu apa, ya. Yang kemudian keluarannya itu apa, gitu. Nah, misalkan sasarannya itu kita akan mencerdaskan masyarakat atau apa gitu, atau kita ingin membuat sebuah proyek itu mengembangkan usaha kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Maka kita tujuan atau goalnya itu apa? Misalkan proyek perumahan, ya, atau apa gitu, ya. Nah, kemudian outputnya, sasarannya misalkan tadi untuk mendapatkan keuntungan, maka keluarannya atau outputnya misalkan perumahan, gitu, ya. Nah, kemudian kita pikirkan outcome-nya, manfaat
dari kita membuat rumahan tersebut, itu manfaatnya untuk diri kita, untuk organisasi kita apa, kemudian untuk masyarakat juga apa, yang kemudian kita pikirkan dampaknya itu apa. Nah, ini adalah yang harus kita pahami, yang harus kita pikirkan dalam menentukan sasaran proyek. Suatu gambaran ya untuk dasar pemikiran dalam menentukan sasaran proyek, di mana setiap proyek itu, skema proses proyek itu terdiri dari 4. Ada input, ada proses, ada output, ada goal. Nah, inputnya apa? Pasti inputnya di sini ada money, manpower, material, machine. Ini input. Inputnya pertama kita harus ada uang, harus ada tenaga kerja, ada manusia, ada materialnya, ada alatnya. Kemudian prosesnya, ya, prosesnya ini sebagai gambaran dalam kita menciptakan proyek, dalam buat kita perencanaan proyek, ini adalah hal-hal yang perlu kita persiapkan karena ada input, proses, output, dan goal. Di dalam proses ini perlu ada manajemen atau metode, kemudian perlu tepat waktu, perlu tepat mutu, perlu tepat biaya, perlu tepat aturan, perlu tepat lingkungan, dan perlu juga tepat keamanan. Misal, outputnya ini adalah bendung 1 unit, saluran primer 2,5 km, saluran sekunder 4 km, jembatan 10 unit, kemudian bangunan bagi 30 unit, gorong-gorong 12 unit, kekuatan tebing 320 meter, misal outputnya adalah itu, gitu ya. Maka goalnya itu adalah jaringan irigasi Muara Bangun dengan luas 3.000 ha. Nah, ini sebagai gambaran saja ya, sebagai gambaran. Nah, tentu tadi kita telah pikirkan goalnya sebuah jaringan irigasi itu, ya, manfaatnya tuh apa gitu ya. Nah, manfaatnya untuk pengairan sawah pertanian misalkan dan lain sebagainya. Dampaknya misalkan dengan adanya irigasi ini pertanian masyarakat meningkat, kemudian ekonomi masyarakat juga akan semakin meningkat dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Nah, ini dampaknya misalkan apa? Tentu ada dampak, itu ada dampak positif juga ada dampak negatif. Misal dampak negatifnya ada beberapa lahan yang harus dibebaskan karena kita membuat bendung dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini bagi seorang engineer ini merupakan hal yang tidak bisa diabaikan ya. Nah, bahwa proyek yang handal itu harus memenuhi 8T ya. Kalau dulu kan dulu cukup BMW, biaya, mutu, dan waktu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, peraturan, undang-undang dan peraturan, maka kemudian dirumuskan kembali proyek yang handal itu ternyata harus memenuhi unsur 8T. Harus tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat aturan, tepat lingkungan, tepat keamanan, tepat manfaat, juga tepat fungsi. Alat ukurnya tepat mutu itu berarti diukur dari sistem manajemen mutu, rencana mutu unit, kemudian ada rencana mutu pelaksanaan, kemudian rencana mutu kontrak, ya, kemudian spesifikasi teknis, dan ini tentu harus diuji berdasarkan hasil tes atau hasil lab atau hasil studi di lapangan. Ya. Nah, kemudian tepat waktu berarti alat kendalinya kita menggunakan metode pengendalian waktu, ya, time schedule. Dan time schedule-nya bisa menggunakan metode bar chart, bisa menggunakan kurva AS, bisa menggunakan method planning, bisa menggunakan critical path method. Kemudian juga perlu tepat biaya, alat kendalinya ya berarti manajemen keuangan. Bagaimana manajemen keuangan
ini mengendalikan keuangan supaya tidak terjadi kerugian dan sebagainya sesuai dengan yang telah direncanakan. Nah, mengenai tepat peraturan artinya kita harus paham tentang undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden, peraturan menteri, dokumen kontrak dan lain sebagainya. Nah, tepat lingkungan artinya di sini kita harus ada kajian AMDAL, UKL, UPL dan sebagainya. Nah, kemudian tepat keamanan berarti alat kendalinya adalah dokumen K3, keamanan dan keselamatan kerja. Nah, tepat manfaat berarti diukur dari hasil pengamatan, manfaatnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Ini perlu ada pengamatan, dan kemudian tepat fungsi juga berdasarkan hasil pengamatan serta hasil uji. Nah, kemudian selanjutnya tentang penciptaan proyek. Nah, penciptaan proyek kalau kita klasifikasikan ini menjadi tiga klasifikasi penciptaan proyek. Ada sifat penciptaan proyek itu bottom up, ya, bottom up itu dari bawah kemudian diusulkan ke atas. Kalau kita sebagai karyawan, misalkan kita jadi pelaksana atau jadi bawahan, ya, di posisi apapun, nah, bottom up itu berarti artinya dari bawahan yang mengusulkan entah ke manajernya atau ke direkturnya. Atau kalau dari pemerintahan, ini bottom up ini diusulkan oleh masyarakat ke pemerintah atau dari daerah ke pusat atau dari unit bawahnya. Ya, kemudian yang kedua adalah klasifikasinya top down. Top down itu adalah sebuah usulan proyek yang sifat usulannya dari atas ke bawah, atau perintah, itu sebuah perintah, ya. Penciptaan proyek itu sebuah perintah, berarti yang punya ide dalam hal ini kategori penciptaan proyek top down itu yang punya ide adalah pimpinan, gitu ya. Pimpinan, bos punya ide, kemudian dilaksanakan oleh bawahannya. Atau dari pemerintah ke masyarakat, pemerintah punya program, proyeknya adalah ini, maka dilaksanakan juga oleh masyarakat, ya. Atau misalkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Nah, itu yang disebut dengan klasifikasi sifat usulan top down. Kemudian penciptaan proyek dengan sifat usulan gabungan antara top down dengan bottom up. Nah, jadi masing-masing di sini punya ide, yang ide tersebut kemudian disampaikan dan klop antara bawahan dengan atasan, ya. Artinya di sini digabungkan ide-idenya dari atas dan juga dari bawah, ya. Nah, ini jenis proyeknya yang top down gabungan top down dan bottom up biasanya proyek-proyek sedang, ya, yang penggunanya biasanya masyarakat, ya. Sedang bottom up ini biasanya proyek kecil, sederhana, seperti irigasi sederhana, embung, jembatan-jembatan, bentang pendek, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis proyek yang kategori sifat usulannya adalah top down, ini biasanya proyek-proyek besar, kemudian kerjaannya kompleks, gitu ya. Nah, tujuan dan sasaran proyek dicontohkannya adalah seperti ini, gambarannya, ya, sebagai gambaran. Tadi, ya, hal-hal yang harus dipikirkan dalam menciptakan proyek itu adalah tujuannya apa, atau sasarannya apa, keluarannya apa, manfaatnya apa, dampaknya apa. Contoh, tujuannya adalah untuk mencerdaskan masyarakat, kemudian untuk revolusi mental. Maka keluarannya, outputnya adalah gedung kampus, misalkan, mendirikan perguruan tinggi. Nah, itu keluarannya. Kemudian manfaatnya, tempat pendidikan relatif dekat dengan masyarakat yang menjadi target capaian kita. Dan tujuan tadi mencerdaskan masyarakat dan untuk revolusi mental, misalkan. Nah, masyarakat sekitar dekat, misalkan. Dan kemudian manfaat berikutnya, minat kuliah meningkat. Kemudian bisa mengatasi persaingan ilmu pengetahuan dari masyarakat-masyarakat yang
menjadi sasaran kita, ya. Kemudian masyarakat semakin pintar, kemudian kita menciptakan generasi penerus bangsa. Nah, ini manfaat. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya SDM-nya akan semakin meningkat, sumber dayanya meningkat, karakter bangsa terbentuk, kemudian bangsa semakin maju dan lain-lain. Nah, ini suatu contoh gambaran. Kemudian ini yang dimaksud dengan tahap konseptual, saya rasa ini tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut tentang tahap konseptual, ya. Ini silakan dibaca saja. Contoh lain, tujuan dan sasaran proyek ini, misalkan tujuannya adalah menciptakan lapangan kerja, kemudian untuk mendapatkan keuntungan bagi organisasi, bagi diri kita, atau bagi organisasi kita, atau bagi perusahaan kita. Nah, itu adalah sasaran atau tujuannya. Misalkan ditentukan outputnya atau keluarannya adalah proyek perumahan. Ya, nah ini tentu mengapa itu proyek perumahan, dasar pemikirannya adalah 5W plus H gitu. Sehingga muncullah outputnya itu ternyata proyek perumahan gitu. Nah, kemudian kita pikirkan manfaatnya itu dengan adanya kita membangun sebuah perumahan, pengangguran akan berkurang, kemudian bagi organisasi akan mendapatkan keuntungan. Dampaknya, misalkan lingkungan perumahan itu menjadi tersusun rapi, ekonomi di sekitar perumahan ini akan meningkat, kemudian kejahatan akan berkurang karena pengangguran tadi berkurang. Nah, ini suatu contoh gambaran dalam menentukan tujuan dan sasaran proyek. Ini hal ini kita pikirkan secara matang. Cara memikirkannya, teori memikirkannya adalah dengan menjawab pertanyaan 5W plus H. Ya. Nah, itu adalah tentang penciptaan proyek, ya, tentang sasaran dan tujuan proyek. Hal-hal itulah yang perlu kita pikirkan, ya. Nah, baru setelah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi dasar dalam kita menciptakan proyek, ya, kemudian baru ditindaklanjuti dari mulai studi meja dan seterusnya. Suatu contoh gambaran, ya, apabila kita telah mendeskripsikan tujuan proyeknya apa, outputnya apa, manfaatnya apa, dan dampaknya apa, maka selanjutnya kita tindak lanjuti. Sebagai gambaran, tindak lanjutnya adalah seperti itu. Nah, berarti pertama-tama kita tindak lanjuti dengan tahap konseptual. Nah, konseptual itu merupakan penyusunan dan perumusan gagasan, analisis pendahuluan, dan pengkajian kelayakan. Ini disebut studi meja. Apa yang kita lakukan di sana? Ya, kita mendefinisikan dari jawaban-jawaban tadi menjadi sebuah item-item yang akan kita lakukan pada suatu proyek itu. Nah, item-item itu kita susun terdiri dari apa saja, kemudian item-item itu misalkan membutuhkan biaya, maka estimasikan biayanya itu berapa. Nah, artinya di sini studi meja itu biaya yang akan muncul, kemudian item-item kegiatan yang kita list, yang kita muncul, ini berdasarkan asumsi. Bisa berdasarkan asumsi, karena ini studi konseptual atau tahap konseptual, maka ini masih berdasarkan asumsi. Maka dari asumsi nanti harus kita pastikan ada tindak lanjut lagi, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengasumsikan itu? Nah, tentu kita dengan banyak mempelajari, melihat dari proyek-proyek yang sejenis dengan proyek yang kita ciptakan, gitu. Nah, tentu itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan bagi pemula, bagi yang belum punya pengalaman. Tapi bagi yang sudah punya pengalaman, sudah mendirikan usaha, sudah lama, sudah bergeraknya juga lama, tentu bisa mereferensi dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sehingga biasanya tahap konseptualnya itu bisa menjadi lebih akurat, ya, daripada kita yang belum punya pengalaman.
Suatu contoh, apa suatu perusahaan besar itu akan semakin besar? Karena mereka pengalamannya sudah banyak. Jadi pada saat membuat perencanaan itu sudah mampu mengidentifikasi item-item setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya, kemudian juga sudah mempunyai referensi-referensi biaya-biaya yang akan timbul akibat kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, maka itu akan semakin berkembang terus, ide-idenya akan muncul terus. Tapi bagi yang tidak punya pengalaman, tentu ini akan sulit. Oleh karena itu, kita harus mulai belajar dari sekarang, membuat proyek kecil yang bentuknya proyek sebuah kegiatan yang anggaran biayanya ringan, atau mungkin sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Maksudnya tidak mengeluarkan biaya di awal gitu ya. Nah, setelah tahap konseptual, maka selanjutnya kita tindak lanjuti lagi dalam tahap studi kelayakan. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam tahap studi kelayakan? Dalam tahap studi kelayakan ini saya rangkum di antaranya ada 18 poin. Ya, pertama berarti pengumpulan data. Data apa yang dikumpulkan? Yaitu data-data sesuai dengan studi meja tadi kita di tahap konseptual tadi. Kalau kita akan membuat perumahan, maka data-data yang kita butuhkan itu apa saja? Misalkan data lahan, kemudian masyarakat di lingkungan sekitar, misalkan lagi kita data apakah akses jalan ke lokasi tersebut itu mudah, bisa diakses kendaraan, atau mungkin juga bisa diakses kendaraan berat dan sebagainya. Ya, nah ini pengumpulan data. Kemudian yang kedua studi meja atau studi awal. Kemudian yang ketiga pembuatan inception report termasuk proposal pemetaan dan investigasi pendahuluan. Keempat pelaksanaan pemetaan dan investigasi. Kelima laporan pemetaan dan investigasi, dan seterusnya sampai kepada laporan studi kelayakan. Nah, sampai ke poin 18 ya. Ini arah urutan daripada tahap studi kelayakan. Kemudian pada tahap desain dan rekayasa atau detail desain. Nah, di sini ada 19 tahap. Pertama, mengkaji ulang data yang sudah ada termasuk laporan studi kelayakan, membuat inception report termasuk proposal pemetaan dan investigasi detail, kemudian pelaksanaan dan pekerjaan pemetaan dan investigasi detail, pembentukan proyek di lapangan, dan seterusnya sampai laporan akhir desain dan rekayasa. Nah, ini dibaca saja ya, sudah ada di materi. Ini sebagai gambaran. Ya, ini tahap desain. Kemudian tahap persiapan konstruksi. Nah, tahap persiapan konstruksi ini diantaranya ada persiapan tanda tangan kontrak, mobilisasi, SDM, alat kerja, materi dan sebagainya, pembangunan kantor atau gudang, gitu ya. Nah ini apabila proyek konstruksi ya, misalkan ada bengkel, beda yang bekerja, lab dan sebagainya, ada perkuatan jalan dan jembatan. Nah, ini tentu tidak tahap persiapan konstruksi itu ini hanya sebagai gambaran, tidak semua proyek kita harus seperti ini, tergantung proyeknya dan tergantung hasil dataannya. Ya, nah itu adalah gambaran secara garis besar dalam kita menentukan tujuan dan sasaran proyek, yang kemudian setelah kita menentukan tujuan dan sasaran proyek tersebut, kita tindak lanjuti menjadi sebuah dokumen perencanaan. Nah, dasar-dasarnya adalah seperti yang telah kita sampaikan tadi ya. Nah, ini sesi ketiga ini semoga ini menginspirasi kita semua dalam kita berlatih bagaimana cara kita menciptakan proyek, baik proyek adalah suatu proyek kegiatan, baik kegiatan dalam himpunan kemahasiswaan atau kegiatan di masyarakat, atau kita belajar membuat sebuah proyek itu yang merupakan bisnis plan, rencana bisnis kita mulai dari kecil,
studi awal kita lakukan, kita mencoba mengimplementasikan ide yang ada di kepala kita akan membuat apa, kemudian kita lakukan studi awal, tahap konseptual, kemudian kita lakukan tahap studi kelayakan. Mungkin untuk pembelajaran kita bisa saja ke dalam lingkup yang kecil yang biayanya cukup ringan. Nah, ini semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.